Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas cerpen dan puisi yang terinspirasi dari syair burung punggu. Syair burung punggu termasuk jenis syair kiasan. Syair ini digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang, misalnya tentang suatu cerita, nasihat, agama, dan cinta. Syair burung punggu menceritakan tentang kisah percintaan yang gagal karena perbedaan kasta di antara burung punggu dan putri bulan. Selanjutnya yaitu membacakan cerpen dan puisi karya saya sendiri yang terinspirasi dari syair burung punggu. Randi dan Rinda. Diceritakan tentang kisah seorang remaja laki-laki berusia 20 tahun bernama Randi. Lelaki ini lahir dan besar dari keluarga yang sangat sederhana. Sehari-harinya ia membantu ayahnya untuk mencari pundi-pundi rupiah dengan mengurusi kambing-kambing milik tetangganya dan bekerja apapun jika orang lain memanggilnya. Hingga pada suatu hari, saat Randi tengah memberi makan kambing-kambing tersebut, ia dipanggil oleh seorang laki-laki tua yang merupakan pekerja di salah satu rumah kawasan tempat ia tinggal. Laki-laki tua itu mengatakan bahwa ia disuruh oleh majikannya untuk meminta Randi mengurusi semua kambing dan sapi milik majikannya, dan nantinya akan diberi upah lebih besar dari pekerjaan ia sebelumnya. Randi pun sangat senang mendengar kabar tersebut. Ia langsung mengikuti laki-laki tua itu untuk bergegas datang ke rumah majikannya. Sesampainya di rumah majikannya, ia terkejut dengan keadaan rumah yang selama ini tak pernah ia lihat. Rumah dengan halaman yang sangat luas, berjajar mobil-mobil elit, dan banyaknya pekerja yang menjaga rumah tersebut. Tak kala ia pun masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan majikannya. Ia pun langsung mengatakan bahwa ia mau dan bersedia untuk mengurusi semua kambing dan sapi pemilik rumah indah dan megah tersebut. Akhirnya Randi pun bekerja di rumah besar tersebut. Pagi-pagi sekali, Randi bangun untuk memberi makan kambing milik tetangganya. Dan sesudah itu, ia langsung bergegas untuk memberi makan kambing dan sapi milik majikannya. Di saat Randi memberi makan hewan peliharaan tersebut, Randi melihat seorang gadis cantik tengah duduk di dekat kandang kelinci yang tak jauh dari kandang sapi dan kambing tempat ia bekerja. Randi sangat kagum dengan kecantikan gadis tersebut. Saat itu juga, ia bertanya kepada pekerja yang ikut bekerja sama dengan dia, yakni mengurusi hewan peliharaan milik majikannya. Pekerja tersebut mengatakan bahwa gadis itu adalah anak dari majikannya bernama Rinda, yang baru saja pulang setelah menyelesaikan kuliahnya. Pekerja itu juga mengatakan bahwa Rinda adalah gadis yang sangat berpendidikan dan pendiam. Ia sangat jarang keluar rumah. Mungkin ini kali pertamanya ia keluar rumah setelah kepulangannya. Setelah mendengarkan cerita pekerja tersebut, Randi pun merasa tertarik dengan Rinda. Di setiap harinya, Randi selalu menunggu Rinda untuk keluar rumah dan mendatangi kandang kelinci itu lagi. Di saat Rinda keluar rumah dan duduk di dekat kandang kelinci itu, Randi selalu memperhatikannya. Hingga suatu hari, Rinda menyadari akan hal itu. Rinda pun bergegas menemui Randi dan menanyakan mengapa Randi selalu memperhatikannya. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Randi kepada ayahnya? Randi pun mengatakan bahwa ia sangat menyukai Rinda, tetapi ia sadar akan dirinya yang jauh berbeda dengan Rinda. Rinda pun terkejut mendengar perkataan Randi. Ia langsung masuk ke dalam rumahnya. Randi sangat merasa bersalah karena telah lancang mengatakan hal tersebut. Keesokan harinya, Randi tak lagi menunggu dan memperhatikan Rinda. Ia merasa sangat bersalah dengan tindakannya kemarin. Namun berbeda dengan Rinda. Kini, Rinda pula yang selalu memperhatikan Randi ketika sedang bekerja. Ia mencoba menanyakan tentang Randi kepada pekerja lainnya. Saat Rinda tahu tentang siapa Randi, seketika itu juga Rinda merasa kagum dengan sosok Randi. Seorang remaja yang seharusnya menikmati masa mudanya, justru harus merelakannya untuk membantu ayahnya mencari nafkah. Setelah beberapa hari Rinda memperhatikan gerak-gerik Randi, Randi pun menyadari hal tersebut. Randi pun mencoba untuk memberanikan diri bertemu lagi dengan Rinda dan menanyakan, mengapa kini Rinda selalu memperhatikannya. Apakah Rinda masih merasa sakit hati dengan perkataannya di beberapa hari lalu? Rinda pun mengatakan bahwa Rinda tak sama sekali marah dengan perkataan Randi. Rinda hanya merasa kaget waktu itu, sehingga ia lari masuk ke dalam rumah. Randi pun merasa lega mendengar perkataan Rinda. Randi mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk menghilangkan rasa sukanya kepada Rinda. Namun, Rinda justru menyangkal perkataannya dan mengatakan bahwa Rinda juga menyukainya.
Randi pun terkejut mendengarnya. Setelah kejadian itu, Randi dan Rinda pun sering bertemu untuk saling bertukar cerita, hingga orang tua Rinda mengetahui hal tersebut. Orang tuanya menantang keras untuk Rinda agar tidak bertemu lagi dengan Randi. Ayah Rinda mengatakan bahwa Randi itu sangat jauh berbeda dengan keluarganya. Randi itu hanya pekerja di rumahnya, dan ayahnya juga mengatakan bahwa Rinda sudah dijodohkan dengan anak dari teman bisnisnya. Rinda sangat merasa hancur. Rinda pun mengatakan kepada ayahnya bahwa ia sangat mencintai Randi. Rinda tidak mau jika harus dijodohkan dengan anak teman bisnis ayahnya itu. Rinda pun langsung lari menuju tempat Randi bekerja tanpa mendengarkan amarah orang tuanya. Sambil menangis sesembuhan, Rinda menceritakan hal tersebut kepada Randi. Rinda juga meminta Randi untuk memperjuangkannya. Namun, Randi sadar akan keadaannya yang sangat jauh berbeda dengan Rinda. Randi tak mungkin melawan kehendak orang tua Rinda yang merupakan majikan di tempat ia bekerja. Randi mengatakan bahwa ini semua sudah kehendak Tuhan. Jika kita memang berjodoh, kita pasti dipersatukan kembali. Mendengar perkataan tersebut, Rinda pun kembali menangis sambil memeluk Randi. Melihat kejadian itu, ayah Rinda merasa sangat marah dan menarik Rinda dari pelukan Randi. Ayah Rinda yang merupakan majikan Randi itu mengatakan bahwa jangan pernah sekalipun Randi menyentuh anaknya dan jangan pernah berharap bisa memiliki Rinda. Kalian itu sangat jauh berbeda dan ingat, kamu itu hanya pekerja di sini. Randi pun hanya bisa terdiam sambil merasakan sakit yang begitu dalam setelah menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya harus dijodohkan dengan orang lain hanya karena perbedaan kasta. Setelah kejadian itu, kini Randi tak pernah lagi bertemu dengan Rinda, meskipun Randi masih bekerja di rumah itu. Rinda kini juga tak pernah keluar rumah lagi. Rinda keluar rumah hanya untuk suatu kepentingan saja karena larangan orang tuanya. Rinda tak mau. Jika Rinda masih bertemu dengan Randi, maka Randi akan dipecat dari pekerjaannya. Rinda tahu bahwa Randi sangat memerlukan pekerjaan tersebut. Kini di setiap harinya, Randi hanya bisa merindukan saat-saat bersama dengan Rinda, sembari mengubur semua kenangan itu. Salah candu. Kata orang, kamu hanya cukup mencintainya. Kata dia, kamu hanya cukup selalu ada di dekatnya. Namun nyatanya, perbedaan kasta menjadi penyebab utamanya. Layaknya api dan air, kita tak akan pernah bersatu. Jangankan bersatu, kita hanya dipertemukan jika satu di antara kita harus direlakan. Memang, cinta yang paling menyakitkan adalah cinta tanpa restu. Ingin bersama, tapi tak bisa bersatu. Kini aku sadar bahwa aku salah candu kepadamu.